Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas D, Hukum Benda dan Jaminan, ingin mempresentasikan hasil analisis kasus terkait jual beli pulau. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Bunga Azalia Ramadhani dengan NIM 3 angka di belakang 124, dan yang kedua ada Gabriela Endrina Permatasari dengan NIM 3 angka di belakang 101, dan yang ketiga ada Fatima Zahra dengan NIM 3 angka di belakang yaitu 102. Selanjutnya memasuki bahasan kelompok kami yaitu definisi hak bezit dan hak milik. Hak bezit sendiri memiliki definisi yaitu suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah benda itu merupakan kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 529 KUH Perdata. Sedangkan hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan asalkan tidak mengganggu pihak atau hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Memasuki pembahasan jenis bezit. Bezit itu dibagi menjadi 2, yaitu beziter tagoder throw, yaitu bezit yang beritikat baik. Memiliki arti jika si bezitar memperoleh benda dengan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik, di mana dia tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung di dalamnya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 531 KUH Perdata. Pemegang bezit dengan itikat baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya, dari barang yang dituntut kembali sampai pada hari di mana ia digugat di muka hakim gitu. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembelian, dan pengelolaan tanah. Yang kedua ada bezitar yang tagoder throw, yaitu bezit yang beritikat buruk. Hal ini terjadi jika si bezitar itu mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu adalah bukan miliknya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 532 KUH Perdata. Selanjutnya memasuki hapusnya hak bezit. Berdasarkan pasal 542 sampai dengan pasal 547 KUH Perdata, hapusnya hak bezit terjadi karena 1. Benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain. 2. Benda tersebut telah ditinggalkan. 3. Musnahnya benda. 4. Hilangnya benda karena telah diambil orang lain atau dicuri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yakni pengaturan hak milik. Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yakni pertama melalui kepemilikan, kedua melalui perlekatan, ketiga melalui kadaluarsa, keempat melalui pewarisan baik menurut undang-undang maupun wasiat, dan yang kelima penunjukan atau penyerahan atau yang biasa disebut sebagai levering karena peristiwa perdata yang mana hal ini dilakukan oleh seseorang yang berbuat bebas atas kebenaran tersebut. Kemudian dalam hal ini levering memiliki 2 arti. Yang pertama, Vetelitzka levering, yaitu perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka. Kedua, juridische levering, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain, misalnya terhadap barang tetap atau tidak bergerak, harus dilakukan dengan akta transport. Selanjutnya, ciri-ciri hak milik yakni pertama, selalu merupakan hak induk dari hak-hak kebendaan lainnya, kedua, merupakan hak yang selengkap-lengkapnya, ketiga, mempunyai sifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lainnya, dan yang keempat, mengandung inti dari semua hak-hak kebendaan lainnya.
Kemudian masuk pada kasus posisi, yakni diawali dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan mengenai hak Bejit dalam kasus jual beli Pulau Malamber. Pada pertengahan Juni 2020 lalu, ada berita yang mengungkapkan mengenai jual beli Pulau Malamber. Pulau Malamber merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat. Kepulauan ini memiliki 14 pulau, salah satu pulau terbesar di gugusan ini adalah Pulau Saboyang. Kepulauan ini berada di Selat Makassar, di antara dua provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Pulau Malamber berjarak sekitar 144 km atau 90 mil laut, kurang lebih 10 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Barat, Mamuju. Kasus jual beli Pulau Malamber ini terkait dengan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masyur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur adalah salah satu calon kawasan ibu kota negara yang baru. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kelanjutan kasus jual beli pulau ini adalah pihak yang membeli baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Pembeli tersebut belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau, yaitu pemerintah daerah setempat. Posisi saat ini seperti itu, artinya baru berkomunikasi transaksi dengan babysitter bukan agener, ujar mantan Kapolri tersebut. Selanjutnya. Analisis kasus. Berdasarkan kepada syarat sahnya jual beli pada pasal 1320 KUHP ada 4, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Next. Bila melihat pada pasal 1320, maka dapat diketahui bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah adanya kesepakatan. Dalam kasus jual beli Pulau Malamber ini, beberapa syarat jual beli telah terpenuhi, yakni adanya kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, yakni objek jual beli berupa Pulau Malamber, dan sebab yang halal. Namun pada syarat adanya kesepakatan hanya terjadi antara warga sebagai babysitter dan pembeli pulau saja. Selain itu, tidak terjadi kesepakatan antara pembeli pulau dan pihak agendum atau hak milik, yang dalam hal ini adalah pemerintah setempat, sehingga jual beli pulau tersebut dianggap tidak sah karena belum adanya kesepakatan antara pemilik hak milik dan pembeli. Ketentuan mengenai hak bezit dan hak milik sudah diatur dalam pasal 570 dan 529 KUH Perdata. Apabila melihat ketentuan tersebut dianalisis, maka dapat diketahui bahwa antara hak milik dan hak bezit merupakan jenis hak kebenaran yang berbeda. Dalam pasal 529 tentang hak bezit atau hak berkuasa tidak terdapat pengertian mengenai kebebasan pemilik hak bezit untuk menikmati dan berbuat atas barang tersebut. Sementara itu, dalam pasal 570 KUH Perdata mengatur mengenai kebebasan tersebut, yaitu pemilik hak dapat berbuat sesuatu secara bebas dan leluasa selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus jual beli Pulau Malamber ini, warga sebagai pemilik hak bezit memiliki suatu batasan berupa hanya menguasai namun tidak berhak untuk mengalihkan atau berbuat sesuatu dengan menjual pulau tersebut, disebabkan pulau tersebut tidak berada dalam kepemilikannya. Dan jual beli tersebut belum sah karena tidak adanya kesepakatan dari pemerintah sebagai pemilik hak milik dengan pembeli. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.